dengan saya Munawara Ahmad, biasa di Saparara, dan kita kembali di edisi spesial Tribun Timur. Ini adalah edisi Bincang Kampus kita yang keempat, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, dan tema kita hari ini sangat spesial khususnya untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang masih bingung menentukan mau kuliah di mana, mau pilih kampus apa. Dan tamu kita hari ini itu dari Politeknik. Semuanya Politeknik Negeri. Yang pertama ada dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ada Bapak Wakil Direktur 1 PNUP Ahmad Zubair Sultan ST MT PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sore Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Dara. Selanjutnya narasumber kedua kita ini Bapak Direktur Politeknik Negeri Pariwisata Makassar, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Halo Pak Arifin. Ya Pak Arifin ini matikan suaranya deh. Sore Pak Dir. Sorry, lagi mau. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya ada suaranya, Pak. Iya, tadi sorry lagi mood. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, saya memandang dari lantai 10 nih. Wah. Lantai 17. Luar biasa ini pemandangannya pasti, Pak. Pasti, Makassar semua kelihatan dari jauh ini. Merah, Pak. Coklat tua. Bisa sapa-sapa penonton kita dulu, Pak. Selamat sore Tribuners di seluruh Indonesia. Pak Arifin, sapa-sapa dulu dong, Pak. Baik, selamat sore para penggemar Tribun Timur Indonesia dimanapun Anda berada. Salam pesona Indonesia, dimanapun harus tetap berwisata. Mantap ini Pak. Ini sore ini bincang kita akan sangat seru karena membincang soal itu lulusan Politeknik, kerjanya apa sih Pak? Itu yang mau kita bagi sore ini, terutama untuk adik-adik calon mahasiswa baru nih Pak. Dan saatnya PNUP dan Poltekpar promosi nih Pak. Baik. Suaranya putus-putus Mbak Rara. Oh, putus-putus Pak ya? Ya, nah. Kalau boleh tahu ini Pak Ahmad Sultan lagi di mana nih Pak? Saya masih di kampus. Oh, masih di kampus Pak. Hari ini padat Pak kegiatan? 4 webinar tadi, ini yang kelima Mbak. Wah, luar biasa nih Pak. Sibuk sekali Pak ya meski pandemi begini Pak. Iya, semuanya jadi daring. Semuanya daring. Tapi kesibukan tetap sama Pak, sama banyaknya Pak. Iya, sama. Kalau Pak Arifin, kita kepo nih Pak hari ini, Pak Direktur ngapain aja nih Pak? Gimana? Ya, ini terpaksa sebagian pekerjaan dibawa keluar dari kantor. Ya kan, tidak ada yang bisa diselesaikan di kantor dan ada yang harus diselesaikan di luar kantor, terutama untuk anak bangsa khususnya yang pencinta pariwisata. Mantap. Kalau Pak Muhammad Arifin ini kayaknya sudah lupa sama saya nih Pak, padahal saya biasa wawancara loh Pak dulu. Ini ada masalah jaringan nih Pak Arifin. Kalau Pak Ahmad Sultan ini baru pertama kali ya Pak kita bertatap muka. Berharap setelah corona kita bisa bertemu langsung dan berbincang banyak ini Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan. Siap. Sesuai dengan tema kita hari ini, tentu Pak Ahmad Sultan ini sudah siapkan banyak materi untuk referensi mahasiswa baru Pak ya hari ini. Boleh Bu. Ya. Mungkin kita akan memulai dengan soal COVID dulu nih Pak. Gimana protokol kesehatan di kampus PNUP Pak? Iya, jadi yang terbaru itu kan kita ikut protokol wali kota.
Jadi Iya. itu kita patuhi memang dari gerbang sudah cek suhu badan, kemudian masuk ke ruangan. Memang ini pembelajaran sudah selesai semester ini. Jadi memang daring kemarin, yang tersisa itu praktikum. Praktikum itu masih jalan. Cuma kita kelompok praktikumnya yang lebih kecil supaya interaksi antar mahasiswa itu tidak terlalu padat lah. Penyemprotan ruangan itu wajib minimal 1 kali 1 hari, itu pun dilaksanakan. Jadi memang kami ada tim gugus COVID yang dibentuk di kampus. Kalau di kampus apa sudah pernah ada tes rapid test untuk dosen di sana, Pak? Ini baru sementara dijalin kerjasama supaya mereka masuk kampus. Selama ini memang inisiatif dosen sendiri-sendiri untuk melakukan tes. Itu karena kebetulan di BTP dekat dari kampus itu ada disediakan rapid test. Ya, sebagian besar sudah tes ke sana. Tapi sejauh ini proses belajar mengajar di sana aman, Pak, sejauh ini? Kemarin sempat kan daring itu selesai di 12 Juni. Habis itu kan mestinya UTS. UTS-nya pun terpaksa semuanya daring. Cuma karena praktikum mesti masuk lab, itu yang masih jalan. Jadi kita buat di akhir semester dengan waktu yang lebih panjang supaya pengaturan mahasiswa bisa lebih fleksibel. Gitu. Tapi itu tidak ada kendala dalam proses lab mahasiswa selama corona, sebelum pandemi dan setelah pandemi itu, Pak, normal-normal saja atau ada beberapa hal yang menjadi pembeda dan sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat gitu, Pak? Iya, Mbak. Jadi harusnya kan sudah lama selesai karena ini sudah minggu ke-20. Cuma karena pertimbangan itu kami tarik jadwal praktikum ke belakang akhir semester. Dan memang pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan. Siap, Pak. Berarti aman, Pak, ya, insya Allah di PNUP dan semua berjalan dengan baik. Masih berlangsung praktikum. Masih berlangsung praktikum. Kita ke Pak Arifin dulu, Pak. Kayaknya Pak Arifin ada masalah dengan jaringan ini. Terganggu lagi Pak Arifin. Nanti kita lanjut lagi, Pak, ya. Ini sesuai dengan tema kita hari ini, Pak. Itu lulusan PNUP bisa kerja apa aja sih, Pak? Itu lulusan PNUP. Tapi sebelum ke sana, kita mau tahu dulu nih proses-proses penerimaan mahasiswa baru di PNUP gitu, Pak. Jadi kami ada 2 jalur, Bu. Ada jalur reguler, ada non reguler. Yang reguler itu ada seleksi nasional. Ini jalur undangan atau jalur bebas tes. Nah, kemudian ada seleksi bersama, jadi SBMPTN dengan SN. Seleksi bersama ini yang sementara berlangsung. Jadi biasanya itu memang jalur undangan tanpa tes, seleksi bersama itu melalui tes. Tapi karena tahun ini pandemi COVID, makanya tesnya juga ditiadakan. Jadi sama-sama penilaian portofolio. Itu yang reguler. Kemudian yang non reguler itu kita ada kerjasama, ada mandiri, kemudian ada RPL. RPL ini khusus calon mahasiswa yang sudah kerja, yang punya pengalaman kerja, yang sementara kerja, ingin melanjutkan sekolah, kami fasilitasi di situ. Gitu. Ini belum, jadi jalur non regulernya belum buka. Oh, belum buka. Bulan depan insya Allah. Bulan depan. Kalau boleh tahu, Pak, tahun ini akan terima berapa mahasiswa? Apakah jumlahnya akan lebih besar dari tahun lalu atau bagaimana, Pak? Ya, Mbak, jadi tahun lalu itu 1.675, tahun ini naik lagi 1.915. Itu rencananya untuk 25 prodi.
Kurang lebih 2.000 lah. Kurang lebih 2.000. Untuk 25 program studi Pak ya? Iya Mbak, untuk 25 prodi. Kalau di Poltekpar tahun ini terima berapa mahasiswa baru Pak? Gimana Mbak Rara? Kalau di Poltekpar tahun ini terima berapa mahasiswa baru Pak? Ya, kalau di Politeknik Pariwisata Makassar untuk tahun ini kita targetkan kita akan menerima 650 mahasiswa baru. Nah, 650 mahasiswa baru ini terbagi dari 2 jalur penerimaan. Yang kami pertama adalah jalur penerimaan bersama di 6 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sudah selesai dilaksanakan. Dan kemudian jalur mandiri saat ini sedang terproses. Insya Allah hari Minggu pagi itu sudah akan keluar pengumuman untuk tahap pertama. Nah, tahap pertama ini kami lakukan 2 pengujian. Yang pertama adalah tes psikotes, itu dilaksanakan secara online. Kemudian tes bahasa Inggris dilaksanakan secara portofolio dari rapor mahasiswa, calon mahasiswa dari asal sekolahnya masing-masing. Kira-kira begitu Mbak Rara. Kalau untuk memudahkan mencari informasi penerimaan mahasiswa barunya itu di mana Pak kita bisa akses? Termasuk yang PNUP itu kita masuk di mana ini Pak gampangnya? Ya. Kalau di Makassar sebenarnya ini Mbak Rara sudah hampir terlambat karena sudah ditutup sebenarnya. Kalau masih mau mencari pendaftarannya itu, ya tetapi ya kalau secara umum silakan dibuka di Poltekpar Makassar. Itu di situ akan bisa mendapatkan informasi tentang Politeknik Pariwisata Makassar. Gitu kira-kira Mbak Rara. Lengkap Pak ya di sana, semua mudah dan online. Semua online. Ya. PNUP gimana Pak? Ya jadi Mbak mungkin kurang lebih sama lah yang pariwisata. Jadi kami pun penerimaannya memang terpusat. Jadi semua politeknik negeri itu satu website. Yang sementara ini SBMPN ini pendaftaran ulang sekarang. Nah, yang baru bukan nanti jalur ketiga itu jalur mandiri nanti di bulan depan insya Allah. Jadi cuma itu kan karena jalur lokal maka kami gunakan website sendiri di Poli UPG. Iya. Iya Pak, siap. Ini Pak yang kembali ke tema kita hari ini, temanya adalah saya kira pengantarnya sudah cukup untuk mengenal PNUP dan Poltekpar, beberapa program studi, nanti kita juga akan bicara lebih lanjut dan detailnya. Dan yang paling menarik sebenarnya, ini kan Politeknik, perguruan tinggi vokasi bersaing dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya yang non-vokasi. Sebenarnya apa yang spesial dari kampus Politeknik Pak? Poltekpar PNUP ini apa sih spesialnya PNUP Poltekpar hingga saya harus kuliah di sana, adik-adik calon mahasiswa baru harus kuliah di mana, lulusan-lulusan PNUP Poltekpar itu di mana saja ini Pak saat ini? Mungkin Bapak Arifin dulu dari Poltekpar nih. Baik, terima kasih Mbak Rara. Jadi kalau Mbak Rara mengikuti kemarin daring dari Dirjen Vokasi, itu sudah ada jawaban bahwa Politeknik itu adalah pendidikan vokasi yang konon kabarnya saat ini harus saling cinta mencintai antara industri dengan Politeknik. Dalam artian bahwa kalau Anda mau cepat bekerja dan memiliki kompetensi, maka masuklah di Politeknik atau perguruan tinggi vokasi. Kenapa demikian? Bahwa di sana akan diajarkan dominan praktek ketimbang teori. Seperti halnya Politeknik Pariwisata Makassar, itu 70% kegiatannya adalah praktek dan kemudian teorinya hanya sekitar 30%. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa untuk menghasilkan sumber daya kompeten, khususnya di bidang kepariwisataan, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2009, bahwa SDM yang di bidang kepariwisataan wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kompeten? Bagi di bidang kepariwisataan, kompeten itu terbagi 3, yakni adalah pengetahuan, skill, dan attitude. Pertanyaan sekarang, bagaimana menghasilkan attitude dengan kondisi seperti ini? Nah, tentu ini menjadi tantangan kita semua, bagaimana menghasilkan SDM yang
memiliki attitude, perilaku sesuai tentu bidang keahliannya masing-masing. Kayaknya ada masalah lagi nih, Pak. Nah, oleh karena itu bahwa ini kan ya, itu yang ada di Kementerian Pariwisata kan tidak bisa disandingkan antara vokasi dengan akademik. Satu, bahwa kalau vokasi tentu kita bicara orang yang kompeten. Kompeten tadi itu saya menyampaikan ada kesiapan kita saat ini. Satu adalah dosen-dosennya, apakah sudah dekat untuk menghasilkan SDM melalui pendidikan dan penelitiannya yang tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Yang ketiga adalah bagaimana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan yang konon kabarnya akan menghasilkan SDM yang unggul. Bagi kami Politeknik Pariwisata Makassar, dosennya adalah pada umumnya berasal dari industri, khususnya yang tanggung jawab oleh negara. Yang ketiga adalah menyangkut sarana dan prasarananya, itu sudah disediakan oleh negara, tinggal sekarang bagaimana mengisi fasilitas-fasilitas yang ada untuk menghasilkan SDM yang kompeten di bidangnya tentunya, Mbak Lara. Saya kira itu gambaran umum. Ya. Nanti secara teknis saya kira masih bisa kasihkan. Betul-betul, Pak. Masih panjang juga ini Pak obrolan kita. Kalau dari Pak Ahmad Zulkarnain Sultan nih Pak? Kurang lebih sama lah. Jadi ya kalau Politeknik kan memang pendidikan vokasi. Jadi beda dengan pendidikan akademik atau pendidikan profesi. Jadi kami pun tadi kurang lebih memang kurikulumnya dirancang supaya alumni atau lulusan itu punya keterampilan, punya skill. Itu jadi psikomotoriknya memang yang dilatih. Selain betul tadi bahwa ada attitude, kemudian ada kognitif yang kita porsinya itu 40%, 60%. Itu jadi memang di semua jurusan, di semua prodi keunggulan utama itu adalah di laboratorium, di praktikum. Jadi harapannya bahwa alumni siap kerja. Mereka punya keterampilan, kurikulumnya dirancang memang untuk mengembangkan potensi mahasiswa plus memenuhi standar kompetensi eksternal yang diminta oleh pengguna lulusan. Dan ya Pak, lanjut lagi Pak. Ya, dan untuk mencapai tujuan tadi memang yang utama adalah kurikulum plus SDM tadi. Jadi memang dosennya pun harus punya keterampilan, bukan hanya mahasiswanya yang dituntut punya skill. Ya. Betul, Pak. Berarti dosen-dosen di Polteknik dan PNUB khususnya ikut praktik juga nih Pak? Mereka dituntut juga punya sertifikat kompetensi, Bu. Dan semua sudah tersertifikasi, Pak? Sebagian besar, termasuk instruktur, PLP, tenaga laboratorium, mereka punya. Kalau di Polteknik, Pak? Ya, jadi kan untuk mengatakan seseorang itu kompeten, khususnya untuk mahasiswa kan berarti kan diuji. Iya, Pak. Nah, di Politeknik Pariwisata Makassar, saya kira juga di Pak Sultan sama. Kita sama-sama punya namanya lembaga sertifikasi profesi walaupun satu. Yeah. Nah, untuk melaksanakan itu, maka semua dosen vokasi wajib untuk tersertifikasi lebih dahulu. Karena dia akan mengakses, dia akan menguji mahasiswanya. Nah, sekalian aja nih Mbak Rara bahwa kalau alumni saat ini, khususnya di kami, bukan lagi hanya bagaimana tamat dengan membawa selembar ijazah, dengan sekian banyak mata kuliah, tetapi kalau ditanya, ya mana sih Anda kompeten? Bagi kami, di samping ada ijazah, juga mereka harus membawa sertifikat kompetensi yang mereka kompeten pada unit-unit tertentu.
Sehingga ke depannya bahwa industri ini memang tidak perlu lagi membuka ijazah sebenarnya. Tetapi yang dibuka adalah sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni itu sendiri. Nah, memang itu tidak mudah sebagaimana tadi disampaikan. Dosennya harus kompeten, ya kan? Anggarannya harus memadai, fasilitasnya harus juga lebih dari apa yang ada di industri, setidak-tidaknya sama, sehingga kita harapkan ke depannya orang industri belajar ke kampus, bukan lagi sebaliknya. Nah, oleh karena itu bahwa untuk mengemban amanah di Politeknik atau vokasi ini, maka ya saya mengutip kemarin Pak Dirjen Vokasi bahwa itu kita harus kawinkan antara industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Artinya apa? Kurikulum itu harus dibangun bersama-sama antara industri dan Politeknik itu sendiri. Kira-kira begitu, Mbak Rara. Kalau di Poltekper apa sudah dikawinkan atau belum? Bukan lagi dikawinkan, berkali-kali kawin. Sudah ada keturunan. Ya, karena ini memang sudah seperti itu. Jadi 6 bulan mahasiswa itu minimal 6 bulan harus bersama-sama dengan industri. Ya, kalau di kami ada namanya praktek kerja nyata. Jadi 1 semester itu berada di industri. Sehingga apa yang ada di industri itu ya insya Allah apa itu juga yang ada di kampus. Kira-kira begitu, Pak. Demikian juga PNUP, Pak. Berapa lama di industri, Pak, mahasiswanya? Sebelum akhirnya dinyatakan lulus dari kampus? Ya, yang program BUMN sekarang kan yang magang mahasiswa bersertifikat. Jadi itu 6 bulan, cuma kan regulasinya belum seperti itu. Jadi memang juga ini kita menunggu regulasi yang mewajibkan magang 6 bulan tadi. Jadi yang reguler kami di kurikulum itu 3 bulan. 3 bulan wajib PKL, dan mereka memang harus ke industri, kemudian ada nilai praktek dari pembimbing di industri, walaupun sertifikat kompetensi dari industri belum jadi kewajiban. Itulah saya katakan tadi, kita menunggu regulasi yang baru dari Dirjen Vokasi. Tapi kampus memberikan fasilitas untuk mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi itu, Pak? Tiap tahun kurang lebih alumni kami 1.000. Jadi memang alokasi anggaran terbatas. Tahun ini juga cuma didanai sekitar 400. Jadi sisanya itu mesti bayar sendiri untuk ikut uji kompetensi. Uji kompetensi. Kalau di Poltek Pak sama juga? Kayaknya ada masalah nih di jaringan industri. Ya, Pak? Ya. Di Diploma 3 itu 6 bulan. Kemudian Diploma 4 6 bulan pertama, kemudian ada nanti di semester 7 namanya SLP itu 3 bulan lagi. Sehingga betul-betul apa yang terjadi baik yang ada di industri maupun di pemerintahan itu sudah menjadi penguasaan dari alumni-alumni itu sendiri. Nah, kemudian menyangkut uji kompetensi, ya saya katakan tadi, jadi di samping yang mau tamat sudah kita uji kompetensi, juga yang sudah naik semester, anggaplah naik ke semester 3, maka mata kuliah yang vokasi di semester 1 dan 2 itu diujikan di semester 3. Sehingga bahwa apabila anak-anak ini misalnya tidak mampu menyelesaikan suatu program, apakah di Diploma 3 atau Diploma 4, maka mereka sudah punya bekal untuk mencari di luar sana, di industri, untuk mendapatkan pekerjaan melalui sertifikat kompetensi yang diberikan. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana dengan biaya untuk uji kompetensi? Nah, itu tadi saya bilang, ya kalau kita mau menghasilkan betul-betul SDM kompeten, maka negara ini harus hadir untuk memberikan perhatian terhadap biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kompetensi. Nah, bagi kami, bahwa setiap mahasiswa itu minimal ada 2 sertifikat setiap tahunnya, dan itu dibiayai oleh negara. Ini luar biasa perhatian negara terhadap kalau di kami, Politeknik, itu subsidinya yang luar biasa. Ya, bocorannya kalau tahun ini hanya 1,4 setiap semester, atau hanya 2,8 untuk 1 tahun. Tetapi fasilitas yang didapatkan setiap kali praktek itu tidak boleh lagi ada pungutan kecuali yang 2,8 kecuali untuk kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Ya, itu sudah
hukum alam bagi kami bahwa tidak ada pungutan-pungutan kecuali untuk kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Kira-kira begitu. Berarti kalau teman-teman di Poltekpar yang jurusan destinasi pariwisata, mereka berkunjung wisata itu sudah tidak ada biaya tambahan, Pak? Ya, alhamdulillah kalau misalnya destinasi itu kan mereka kadang membuat program misalnya Bosowa, tur Bosowa, Bone, Wajo, Sopeng, dan lain sebagainya. Mereka itu ilmunya adalah mereka harus naik bis yang standar pariwisata. Kemudian mereka harus makan siang dengan standar pelayanan restoran. Kemudian di hotel tempat mereka menginap juga harus minimal hotel bintang 3 apabila di daerah itu terdapat hotel bintang 3. Kenapa demikian? Karena semua ini adalah proses pembelajaran itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang biayai? Kembali semua ditanggung oleh negara. Kecuali pembeli jajannya yang belum negara mampu sampai ke sana. Pembeli souvenirnya tidak masuk, Pak, ya, ditanggung sendiri? Belum. Kalau di PNUP juga apa demikian atau seperti apa kalau di PNUP, Pak? Tidak ada alokasi anggaran khusus sebetulnya untuk magang. Jadi memang masih sharing cost, mahasiswa masih dituntut mencari sendiri tempat magang, walaupun kami sudah ada MOU kurang lebih 130 industri di seluruh Indonesia, tetapi untuk akses ke sana mereka masih keluar biaya sendiri. Ya. Yang menarik dari sistem magang untuk politeknik khususnya ini, Pak, anak-anak dikirim ke industri untuk belajar. Kita penasaran sebenarnya, apakah setelah magang ini mereka sudah ada diminta oleh industri tempat mereka bekerja? Kalau ada persentase mungkin, Pak, itu akan sangat bagus untuk adik-adik calon mahasiswa baru. Jadi mereka sudah bisa menentukan, oh saya akan kuliah di sini, karena memang sudah real masa depan kita ini sudah ada nih di depan mata kalau kita kuliah di sini, Pak. Pak Arifin, gimana, Pak? Ya. Baik. Nah, yang pertama bahwa untuk magang di industri, seperti tadi disampaikan Pak Ahmad, bahwa ketika mereka di industri, itu biaya hidupnya menjadi tanggung jawab. Agak putus-putus, Pak. Pak Arifin. Kita ke Pak Sultan aja dulu, Pak. Mungkin, ya. Jadi mahasiswa yang training di Malaysia Pak Sultan. Ya, Pak. Baik, Mbak. Jadi mungkin yang ideal memang program PMMB yang melibatkan BUMN. Itu kan kalau itu memang mereka dapat uang saku, mereka semua biaya ditanggung kalau yang itu. Jadi magang 6 bulan ini mereka akan dianggap sebagai karyawan di BUMN dengan gaji katakanlah standar, kemudian fasilitasnya pun sama dengan karyawan. Itu. Cuma kan itu terbatas. Itu jadi dari 1.000 alumni kami per tahun itu yang punya kesempatan magang industri bersertifikat itu mungkin cuma 20%. Misalnya ini magang reguler. Jadi magang reguler ini saya katakan tadi masing-masing ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Kalau masa depan mereka yang magang di BUMN sama yang reguler itu, Pak, apakah ada perbedaan? Bagaimana serapan lapangan kerja untuk mereka gitu, Pak? Ini trennya memang tidak di semua prodi. Jadi ada prodi tertentu yang katakanlah mereka magang dan sudah ditawari untuk bekerja. Itu. Bisa jadi, mungkin disebutkan contohnya, Pak? Terutama di alat berat, prodi alat berat, kemudian mekatronika, kemudian ada di jurusan elektro yang terkait komputer jaringan, kemudian di akuntansi, administrasi. Nah, jadi ini biasanya ya mungkin persentasenya kecil. Jadi yang dapat tawaran itu yang mungkin benar-benar menunjukkan prestasi di tempat magang
mereka biasanya ditawari sebelum selesai. Tapi mereka yang sudah magang di BUMN khususnya ini, Pak, peluang kerja mereka lebih terbuka lebar atau sama aja Pak dengan mereka yang reguler nantinya, Pak? Pada akhirnya sebetulnya tergantung dari kompetensi mahasiswa, karena betul tadi bahwa memang industri itu merekrut sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak mau investasi lagi misalnya untuk pelatihan dan seterusnya. Mereka yang bisa benar-benar kerja itu yang diambil. Kalau yang reguler, Pak, industri yang ambil magang reguler, ini pun sama. Artinya bahwa kesempatannya sama saja. Itu karena tidak semua program magang 6 bulan itu juga semua BUMN ikut. Jadi katakanlah mungkin mereka terkendala regulasi di internal industri mereka. Jadi kebanyakan mahasiswa kami yang manufaktur itu ke Batam. Jadi memang mereka praktik kerja lapangan diharapkan di luar Sulawesi. Jadi kebanyakan ke Batam, dan ini juga karena jaringan alumni yang sudah kuat, biasanya kesempatan kerja mereka lebih besar. Ya, betul itu Pak. Karena alumni juga yang akan memberikan informasi banyak kepada adiknya dan akhirnya menarik adik-adiknya untuk masuk di tempat mereka bekerja, Pak ya? Iya, betul seperti itu. Kalau PNUP, Pak, gimana kondisi setelah mahasiswanya magang, bagaimana masa depan mereka khususnya di industri yang banyak mahasiswa magangnya di situ, Pak? Bagaimana serapannya setelah mereka magang? Yang pariwisata? Ya, Pak Arifin. Siap, ini putus-putus ini jaringannya. Iya, Pak Dir. Iya. Jadi gini Mbak Rara. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar ini agak sedikit aneh nih Mbak Rara. Ya. Anehnya kenapa? Anehnya karena bentukannya tadi itu perilaku, skill dan knowledge. Ya, sebagian besar alumni itu tidak hanya diterima di bidangnya masing-masing. Tetapi yang aneh itu mungkin semua perbankan itu ada alumni Poltekpar Makassar di situ. Semua perkantoran pasti ada di situ alumni Poltekpar. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana setelah mereka magang? Bagi kami, bagi anak yang sudah mau dan direkrut oleh hotel atau industri itu itu seperti itu jadinya, sehingga ketika nanti wisuda kita tinggal menyebut sekian yang wisuda, tetapi saat ini yang sudah direkrut di hotel sekian. Kenapa? Ketika mereka sudah selesai tugas akhirnya sudah langsung masuk ke industri, apakah itu industri yang lain. Ya, sehingga bahwa alumni vokasi ini tidak perlu tadi kembali disandingkan dengan akademik karena proporsinya sangat jauh berbeda, kira-kira begitu Mbak. Kalau kan ini banyak jurusan di Poltekpar nih Pak, ada manajemen divisi kamar, tata hidang, tata boga, perhotelan, bisnis perjalanan wisata, ada juga bisnis konvensi dan perhelatan ini Pak, atau event organizer Pak ya kata lainnya Pak. Iya. Itu kalau bisa dipresentasikan Pak setiap tahunnya itu terserah berapa gitu Pak? Atau lama mereka menunggu sebelum bekerja itu berapa Pak? Supaya kita satu pandangan bahwa bukan jurusan yang tadi Mbak Rara sebutkan itu program studi. Di Politeknik Pariwisata Makassar saat ini baru ada 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan hospitality, kemudian jurusan perjalanan dan jurusan manajemen kewisataan. Nah, jurusan yang pertama itu di perjalanan ada tadi MAIS, kemudian bisnis perjalanan dan ada usaha
perjalanan. Sedangkan kepariwisataan itu baru satu program studi namanya destinasi kepariwisataan oleh dunia industri. Pendekatan menghasilkan SDM yang bisa bekerja, tetapi juga kita sudah memodifikasi kurikulum yang ada. Di samping, kalau ada yang mau tujuannya untuk manajer misalnya atau karyawan, silakan. Tetapi saat ini kita juga mengisi bagaimana mereka menjadi wirausaha, khususnya di bidang hospitality. Sebagai contoh misalnya, untuk program Tata Boga, itu pada umumnya yang kuliah di sana adalah kuliah untuk berwirausaha. Dan itu dibuktikan mereka saat ini misalnya baru semester 3, mereka sudah bisa berwirausaha walaupun hanya di tempat kosnya. Di tempat kosnya misalnya malam itu membuat brownies, kemudian diupload ke teman-temannya saja, besoknya sudah habis manis bagi teman-temannya. Bagaimana kalau sudah menjadi alumni? Begitu pula di tata hidangan. Mereka meracik sedemikian baris minuman-minuman, khususnya minuman non-alkohol, untuk lebih khusus lagi misalnya kopi saat ini isu luar biasa peminatnya. Nah, oleh karena itu bahwa kalau kita bicara mau kemana sebenarnya ke depan anak-anak kita, khususnya di dunia pariwisata, ya sebagaimana Presiden mengatakan bahwa SDM unggul. Unggul di mana? Itu ada di vokasi. Kemudian bagaimana untuk menghasilkan devisa tertinggi di Republik ini ada di bidang kepariwisataan. Nah, di mana itu? Salah satunya adalah bagaimana sekarang mendidik dan melatih anak-anak bukan hanya untuk menjadi karyawan, tetapi bagaimana menjadi wirausaha di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, kembali kalau webinar kemarin kita hadir, itu ada salah satu pengusaha yang hanya kopi, tetapi sudah sekian banyak outletnya. Itu karena ternyata dilandasi dengan keterampilan bagaimana meracik kopi yang baik dan benar. Dan itulah salah satu keunggulan di Politeknik Pariwisata Makassar. Rubah pola pikirnya. Kalau dulu kuliah untuk bekerja, sekarang mari membuka diri bahwa dunia ini semakin sempit, lebih sempit daripada daun kelor, kan gitu kira-kira. Ya artinya malam ini kita kan gitu. Ya, ini yang menarik memang. Nah, bagaimana dengan sekarang kita melihat, anggaplah Kota Makassar. Kota Makassar saat ini adalah menjadi salah satu kota mais. Nah, akhirnya apa? Program studi manajemen kompetensi dan perhelatan saat ini booming peminatnya. Mungkin karena masyarakat sudah memahami mau kemana arah pembangunan ke depannya. Ya, alhamdulillah bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan arah pembangunan di Republik ini, khususnya di bidang kepariwisataan. Ini dibumbu sedikit, Mbak Rara. Siap, Pak. Kalau tidak salah, yang jadi public relation atau humasnya Klaro ini alumni dari sana, Pak ya? Iya. Kita ke Pak Sultan dulu, PNUPD, Pak. Kalau ada contoh alumni itu yang hotel berbintang yang ada di Kota Makassar semuanya. Iya, Pak. Kalau kita ke Pak Sultan, Pak ya, ke Pak Sultan untuk mungkin bisa berikan contoh sama kita nih Pak pendengar Tribuners, sampel alumni yang sudah sangat berhasil dan gajinya wow, tempat kerjanya juga keren, itu kayak mahasiswa langsung mau sampelnya gitu Pak. Oh begitu. Iya, jadi mungkin ini yang saya ingat. Jadi Direktur Politeknik Samarinda sekarang itu alumni kami, alumni Teknik Kimia. Dan kalau kita lihat memang perkembangan Politeknik Samarinda ini sangat pesat. Yeah. Jadi kami kan sudah ada rencana membuat S2 terapan. Gitu. Jadi banyak alumni kami yang memang sudah katakanlah jadi top manager di industri, dan kebanyakan di Batam itu ada yang
kami rekrut sebagai dosen industri. Jadi mereka punya perusahaan sendiri, mereka pemilik, ya, dan itu yang kami panggil kembali untuk mengabdi sebagai dosen. Jadi kami ada 17 dosen industri dari semua industri di seluruh Indonesia, dan itu kebanyakan alumni kami. Jadi mereka yang kami minta berkontribusi ke kurikulum, ke katakanlah proses pembelajaran ke depan. Gitu. Kalau mungkin sebaran alumni yang bekerja itu Pak atau sudah ada semua di hampir setiap provinsi atau banyakkan di Makassar atau di Sulawesi Selatan atau di mana Pak? Kalau kondisi hasil tracer terakhir itu masih kebanyakan di Makassar, itu, dan di Indonesia bagian timur, ke Papua, Sulawesi Tenggara, malah pernah satu kelas itu alumninya langsung bekerja di perusahaan yang sama di Sulawesi Tenggara karena kebetulan proyeknya baru, mereka semuanya direkrut bersamaan untuk bekerja di tempat tersebut. Itu alumni jurusan mesin. Alumni jurusan mesin. Kalau ada program-program studi yang paling cepat gitu Pak diserap dan paling dicari oleh industri itu apa aja nih Pak? Ya, boleh saya katakan hampir semua, karena kami jurusan kimia pun terutama industri petrokimia, jurusan mesin, ada mekatronik, ada manufaktur, ada konversi energi, jurusan listrik sudah include dengan jurusan komputer di sana, prodi komputer, prodi jaringan, telkom, dan listrik. Ya, memang mereka punya keunggulan tersendiri. Jadi semua industri sepertinya punya kebutuhan di semua prodi. Ya. Kita cek Pak Arifin dulu nih Pak, hilang-hilang ini Pak Arifin ini jaringannya Pak. Pak Arifin. Gimana? Ini Pak Arifin bagus lagi nih Pak jaringannya Pak. Ini Pak, kita tadi berbincang berbincang sama Pak Sultan soal alumninya, sebaran alumninya itu sudah sampai di mana saja Pak alumninya mengabdi gitu Pak? Makassar. Banyakkan Makassar Pak? Kalau di Makassar, yang pertama laut, udara, dan darat. Ya. Di laut itu mayoritas adalah ke kapal pesiar. Itu semuanya di negara-negara Eropa. Dan itu pada umumnya itu menjadi cita-cita harapan daripada alumni-alumni itu sendiri. Nah, kemudian di Arab Saudi itu sudah sekian menjadi chef di Arab Saudi. Kalau Indonesia, alhamdulillah saya kira di mana ada hotel di situ, insya Allah ada alumni Poltekpar Makassar. Apalagi kalau hanya untuk di Sulawesi Selatan. Hanya memang ini ada gengsi kota Makassar. Apalagi kalau hotelnya hotel bintang 3 ke bawah. Gitu, agak gengsi sedikit. Ya, dan memang saya kira ini kita harus bersama dengan media bagaimana menyadarkan bagaimana alumni ini tidak semua lari keluar kecemburuan sosial dengan orang-orang yang kita ada di Makassar, karena kita meyakini bahwa kompetensi yang mereka miliki itu tidak ada perbedaan, karena pendidikan, keterampilan, dan bahkan perilaku kita akan lebih gitu ketimbang di daerah-daerah lain. Dan ini salah satu kapal pesiar Holland American Line, dia mengakui bahwa sumber daya manusia khususnya dari Makassar itu tahan lenturan dan tahan lenturan, dan perilakunya lebih baik daripada orang dari Filipina. Hanya saja kita di sisi bahasa saja.
tapi dari sisi perilaku, dari tahan lenturan tidak dilakukan orang-orang alumni dari Makassar, termasuk Politeknik Pariwisata Makassar. Dan ini menjadi cambuk bagi kita bahwa ini loh yang memang kita harus perkuat kalau Anda mau misalnya bekerja di kapal pesiar memang lenturan itu harus diutamakan. Ya. Itu juga pas seperti tanaman kanak-kanak gitu kan. Kalau taman kanak-kanak kan pagi dibangunkan, dimandikan, Si putus-putus ini Pak. Bagaimana satu rambutmu itu harus dicerman. Kalau kita ke Pak Sultan sambil menunggu Pak Arifin untuk koneksi jaringannya, kita ke Pak Arifin dulu Pak ya. Kita pakai Pak Sultan. Tapi ini Pak Sultan, bagaimana pihak kampus menjembatani mahasiswa alumni dengan industri itu Pak? Sejauh mana peran kampus memberikan jalan mereka untuk masuk ke dunia industri itu Pak? Kita juga penasaran nih Pak. Ya, jadi memang ini kami ada perubahan paradigma. Jadi kemarin-kemarin kan promosinya itu ke calon mahasiswa. Artinya itu kan sudah lewat karena katakanlah calon pendaftar kita 10.000 yang bisa kita terima itu maksimal 2.000. Jadi dari segi peminat saya kira tidak ada masalah, maka strateginya adalah bagaimana memasarkan alumni ke industri. Dan itu sudah mulai. Kita ada job hiring, ada kampus hiring, industrinya kita sediakan wadah di kampus, tapi ini sebelum pandemi. Mereka melakukan interview di kampus. Jadi calon alumni ini sudah diinterview sebelum mereka ujian akhir, sebelum wisuda. Dan biasanya sudah ada beberapa kandidat yang industri ini pegang. Jadi nanti setelah kesempatan ada, mereka bisa rekrut. Jadi ada memang beberapa expo kami buat event di dalam kampus mengundang industri untuk masuk. Kalau tidak salah Pak, saya dulu kan sering liputan ke PNUP juga ini Pak. Kalau tidak salah PNUP itu punya kerjasama kelas dengan PLN Pak ya? Iya Mbak, betul. Jadi ini sudah 4 tahun, tetapi tahun ini PLN memutuskan untuk menutup kelas kerjasama ini. Awalnya memang karena pandemi sehingga tidak mungkin ada tes. Karena tesnya kan agak berat, ada psikotes, ada tes kesehatan, dan akhirnya mereka memutuskan menutup. Jadi tahun ini tidak ada penerimaan dan tahun-tahun ke depan juga tidak ada lagi kelas kerjasama. Tetapi yang kami rintis adalah kelas kerjasama dengan Trakindo, itu ada tahun ini bisa jalan. Kemudian yang dengan PT Pelabuhan Pelindo ini juga sudah ada rencana, tetapi ini belum jalan. Yang jalan itu mungkin dengan Trakindo. Kemudian dengan PLN akan ganti. Jadi gantinya nanti bukan ke listrik karena selama ini kan teknik listrik. Sekarang larinya ke pembangkit. Rencananya itu D4 bukan D3. Itu output dari kerjasama itu seperti apa Pak bentuknya? Selama ini mereka ikatan dinas, jadi selesai langsung jadi karyawan PLN. Wah, ini kalau masih bisa berlanjut bagus banget ini Pak. Betul, karena itu yang sebetulnya peminatnya luar biasa. Ya kalau tidak salah Pak, tahun lalu itu rame banget itu Pak pendaftarnya. Iya, 6.000-an, yang diterima cuma 50 orang, 2 kelas. 2 kelas. Kalau yang lain-lain itu Pak outputnya juga akan sama, langsung diterima kerja di perusahaan tersebut?
Eh, sebenarnya kalau Trakindo tidak mau memberi jaminan seperti itu, tapi kan buktinya selama ini semuanya juga habis terserap. Oh, terserah Pak. Kalau bukan di Trakindo, ke subkon dari Trakindo, mereka kerja di, ya jadi semuanya juga habis, walaupun tidak dijamin. Kalau di total-total itu ada berapaan itu Pak? Kalau pengalaman tahun lalu kita ambil, itu total-total yang langsung masuk kerja itu berapaan Pak? Yang waktu kerja kurang dari 6, waktu tunggu kurang dari 6 bulan itu ada 60-an%. Tapi yang di luar itu kan ada juga yang tidak mau bekerja tapi lanjut kuliah, itu tidak dihitung, atau misalnya yang alumni yang langsung menikah juga tidak kerja. Ada juga. Ini Pak Arifin langsung ketawa nih Pak kalau soal menikah nih. Harinya ke situ nikah. Siap-siap, ini mantap sekali dari PNUP nih Pak jaringannya. Kalau Pak Arifin ini ada kendala di jaringan tapi oke lah Pak hari ini. Gimana nih Pak pihak kampus Poltekpar menjembatani alumni dengan pihak industri Pak? Seperti apa perannya kampus gitu Pak? Iya, jadi kalau kampus dengan pihak industri selalu di mana-mana duduk bersama-sama. Ya, salah satunya bahwa dalam rangka antisipasi dengan COVID-19 ini, maka FGD itu rutin kami lakukan antara ketua asosiasi-asosiasi termasuk kepala dinas pariwisata untuk berpikir dan industri dan kepala dinas yang ada di Sulawesi Selatan. Karena itulah hubungan antara Poltek memang dengan Ya Pak Sultan, ini kayak Pak Arifin bermasalah sama jaringannya ini Pak. Mungkin karena efek mau malam juga Pak. Ini Pak. Ada hadir. Halo Pak Arifin. Kita ke Pak Sultan lagi nih Pak Sultan. Ya. Apa di sana di BNUP ada program beasiswa juga Pak? Ya, beasiswa ada. Jadi yang pertama itu beasiswa bidik misi. Kemudian yang kedua beasiswa prestasi, ini ada PPA, percepatan prestasi akademik. Kemudian ada juga beasiswa dari industri. Itu. Jadi dari Tonasa ada porsi tertentu. Kemudian bantuan penyelesaian tugas akhir dari Yayasan Kala, ini pun rutin setiap tahun ada. Iya, jadi katakanlah 70% mahasiswa itu ada beasiswa. Sisanya kalau presentasinya mungkin Pak bisa disebutin dan bocoran besaran beasiswanya nih Pak. Kalau bidik misi kan standar, semua UKT-nya ditanggung, SPP ditanggung, plus uang sakunya itu 770 per bulan. Yeah. Jadi ini kurang lebih sama, beasiswa PPA pun seperti itu, cuma kan syaratnya mesti IPK-nya 3,0 ke atas baru boleh apply beasiswa prestasi. Itu. Kalau beasiswa dari industri ini lebih besar, cuma kan mereka menseleksi sendiri, misalnya apakah berdasarkan zonasi, artinya macam Tonasa kan yang diberi beasiswa itu yang tinggal di sekitaran Tonasa, yang kuliah di Politeknik. Nah, mereka seleksi sendiri.
Kalau yang kemudian kalah Pak? yang beasiswa tugas akhir juga ini kompetisi. Jadi ada pendaftaran dibuka, mahasiswa mendaftar, ada beberapa tes dan ya akhirnya mereka dibantu penyelesaian tugas akhir. Kalau total kursi untuk beasiswa itu Pak yang selain bidik misi itu jumlahnya sampai berapa Pak besarannya? Bidik misi kami 30%. 30%. Tadi kurang lebih 40% beasiswa selain bidik misi. Ya, berarti ini di PNUP sudah ada beasiswa, kita prakteknya lebih banyak, lapangan kerja alhamdulillah bisa dikata kita sudah siap masuk ke industri, gitu Pak ya. Insya Allah. Kita ke Pak Arifin dulu nih Pak. Sudah berapa? Aduh Pak Arifin. Ini nggak ada lagi nih jaringannya Pak Arifin. Kita ke halo Pak Arifin. Halo Pak. Gimana Pak beasiswa di PNUP Pak? Di Poltekpar, salah saya. Ya, kalau di Poltekpar itu ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah bantuan biaya kurang mampu. Kemudian Nih Pak Arifin kayaknya ke Pak Sultan lagi aja nih. Kalau sejauh ini Pak selama pandemi kita sudah berbincang banyak tadi, apakah ada penurunan jumlah pendaftar atau tetap aja nih Pak peminatnya banyak, apalagi kelas untuk kerja sama PLN itu sudah tidak ada tahun ini Pak? Ya untuk 2 jalur penerimaan ini cenderung masih konstan. Jadi di seleksi SNMPN itu yang bebas tes itu kami ada sekitar 5 ribuan. Kemudian yang SBMPN yang masih berlangsung ini sekitar 7 ribuan. Dan nanti di jalur mandiri ya artinya tidak terlalu signifikan penurunan. Nah, cuma kan memang dari PLN tadi yang memang juga 6 ribuan kemarin itu tidak dibuka jalurnya. Pak Arifin, halo Pak. siap, saya terpaksa ganti nih. Tidak apa-apa Pak, itu Ya. biasa terjadi Pak. Jadi gimana nih Pak, di Poltekpar itu ada beasiswa atau tidak nih Pak? Tadi saya sudah jawab. Jadi ada 2. Satu, bantuan biaya kurang mampu. Itu setiap tahunnya 125 orang. Kemudian berprestasi 140 orang setiap tahunnya. Kemudian ada juga dari industri yang juga ikut membantu bagi mahasiswa yang kurang mampu. Karena ini ranahnya di sini, saya tidak mau menyebutkan industrinya. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Syarat dan ketentuannya tidak sulit Pak? Tentu kalau yang berprestasi tentu akademik. Tetapi yang kurang mampu tentu kita validasi betul-betul sampai ke rumahnya. Di era COVID-19 ini kita validasi melalui Zoom. Sehingga itu memperlihatkan semua. Kamu posisinya di mana, di ruang tamu, di dapur, kelihatan semua. Jadi kita tidak ada keraguan bahwa betul-betul yang bersangkutan butuh dibantu, kira-kira gitu. Ya Pak, ini PNUP juga udah jelaskan detail soal beasiswa dan lain-lain Pak. Kita kembali ke topik kita Pak soal alumni. Kita ini butuh contoh-contoh alumni Pak, contoh-contoh dari masing-masing kita PNUP dan Poltekpar. Contoh-contoh alumni ini terjadi mana saja gitu Pak.
selain yang sudah disebutkan tadi Pak? Kenapa Pak Arifin dulu deh? Saya saat ini di hotel yang salah satu manajernya, salah 3 manajernya adalah alumni Poltek Par Makassar. Wah, marketing manager, F&B manager, housekeeping manager, ini salah satu di lantai 17 saat ini berlangsung kami di sini. Makanya kemana-mana kalau di hotel pasti anak kita sendiri, jadi anggaplah keluarga sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara di luar Makassar, alhamdulillah di Palembang ada salah satu yang sudah menjadi JM, kemudian ada di Papua saat ini juga menjadi salah satu JM di Hotel Bintang 4 di sana. Di Jakarta juga ada salah satu yang saat ini sedang mengelola satu Hotel Bintang 4 juga menjadi JM di Jakarta. Nah, artinya apa? Alumni-alumni ini tidak perlu diragukan untuk baik nasional maupun internasional. Kita tidak diragukan lagi. Salah satu yang sudah go internasional saat ini adalah salah satu Holland American Line, itu salah satu manajernya di atas kapal itu adalah alumni Poltek Par Makassar, walaupun waktu itu masih diploma 2. Oh, luar biasa ini Pak, luar biasa sekali ini alumni Poltek Par. Kemudian dari sisi owner itu sombong sedikit, ketua asita itu alumni Poltek Par Makassar, ya, dan sekaligus sebagai owner dari salah satu perusahaan perjalanan wisata itu sendiri. Ya, sudah ada beberapa yang menjadi owner di bidang kepariwisataan saat ini. Kalau di kapal pesiar itu Pak yang paling menarik juga kayak akan jadi daya tarik itu Pak, kerja di kapal pesiar. Itu sejauh ini alumninya ada berapa kerja di kapal pesiar Pak? Kalau di Holland American Line saja, data di 2019 yang lalu mengatakan di Holland saja ada 2% karyawan di Holland American Line yang berasal dari Politeknik Pariwisata Makassar. Itu baru satu. Baik itu baru Holland American Line. Belum dengan kapal putih yang lain. Karena ini juga mereka saling saling tarik-menarik gitu. Ya. Dan memang ini sangat menjanjikan mungkin semasa mudanya. Dosennya masih begini, masih naik PT-PT, mereka sudah sudah naik Alphard gitu. Memang menjanjikan. Makanya mungkin itu salah satu juga yang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan itu mendaftar di Politeknik Pariwisata Makassar itu karena ujung-ujungnya mereka mau berlayar, terutama Entalu. Ya. Itu sebagian besar sukses di berlayar itu. Itu yang kerja di kapal pesiar Pak, apakah dijembatani oleh kampus atau mereka sendiri yang mencari ini Pak? Iya, jadi ada yang mereka cari sendiri, ada juga yang dijembatani. Ya, kami sudah bekerja sama dengan salah satu, misalnya Holland American Line, sehingga mereka membutuhkan misalnya anggaplah tenaga, maka akan datang di kampus atau dia menyampaikan supaya anak-anak kita langsung ke Jakarta di Sudirman sana. Itu yang sudah kita kerjasamakan. Kemudian saat ini Politeknik Pariwisata Makassar juga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan PIP. Ya. Kenapa PIP? Bahwa PIP itu akan misalnya melatih untuk anak-anak kita mau bagaimana berlayar. Dan mahasiswa PIP juga kami berlatih bagaimana mereka misalnya menjadi hospitality, misalnya menjadi cook di atas kapal, housekeeping di atas kapal, menjadi barista di atas kapal. Ini kita sudah jalin kerjasama itu sehingga hubungan untuk berlayar ini memang kita sudah sedemikian rupa mengupayakan untuk anak-anak kita. Kalau Pak Sultan, ya, mungkin ada industri backend yang ada mahasiswanya alumninya di sana nih Pak, bisa disebutin Pak gitu. Ya tadi sekaligus ini, jadi tadi bantuan ke institusi tidak mesti dalam bentuk beasiswa. Jadi macam Trakindo, karena memang kami ada kerjasama, ada alumni juga yang di sana, mereka banyak memberi bantuan peralatan. Jadi peralatan alat berat yang tidak dipakai itu disumbangkan ke kampus. Nah itu yang jadi peralatan praktikum untuk dibongkar-bongkar mahasiswa. Itu ada alumni kami di sana. Kemudian di PT PLN saya kira ini banyak. Kemudian di Tonasa Bosowa ini pun banyak alumni kami.
kemudian alumni sipil itu di Wika, di Adikarya dan beberapa BUMN lain. Kemudian yang jadi kontraktor konsultan ini pun banyak. Jadi mereka mendirikan usaha sendiri. Kemudian yang mesin itu alumninya biasanya ke Batam. Jadi atau di Kima. Katakanlah mungkin 70% industri di Kima itu ada alumni teknik mesin. Kemudian di industri tambang di Sorowako, di Inko, kemudian di Sulawesi Tenggara. Itu pun artinya masih alumni Politeknik masih top di sana. Mungkin karena alumni Jawa kurang mengisi ke bagian timur, Kendari dan sampai ke Freeport di Papua. Ya mungkin itu Mbak. Kalau kondisi begini, pandemi corona, kita juga belum tahu kapan berakhir ini Pak. Apakah ada kendala-kendala dalam pembekalan sebelum mahasiswa akhirnya nanti akan lulus dari kampus Pak Sultan? Iya, selama ini kan memang kita ada unit pengembangan karir namanya. Mereka memberi pembekalan soft skill, itu yang di luar kurikulum. Ya, dan ini karena pelaksanaan tugas akhir juga ini mundur karena pandemi ini. Jadi kita beri alokasi waktu mahasiswa untuk, karena kemarin sempat katakanlah di lockdown Makassar, PSBB, tidak ada mahasiswa yang dari luar, tidak ada akses masuk ke sini. Jadi sekarang baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Dan ini juga diharapkan karena katakanlah bimbingan karir bisa virtual, bisa online. Ini pun sudah jadi program. Tapi ini tidak akan menjadi kendala untuk teman-teman yang akan menyelesaikan studi Pak dan masuk ke dunia industri? Iya, sedikit banyaknya pasti jadi kendala juga. Karena tadi selain starting point-nya mundur karena penyelesaian tugas akhir mundur, semua kegiatan berentetan itu juga akan mengalami penundaan. Ya. Kalau di Poltek Pak, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dengan apanya nih? Ini apa ada kendala ini Pak? Ini kan masih pandemi, kita tidak tahu kapan selesainya ini persoalan corona ini Pak, kapan akan hilang? Apakah ada kendala dalam penyiapan lulusan di Poltek Pak? Kendala pasti ada. Cuma kan semua kendala itu insya Allah kami bisa selesaikan secara teknologi. Yang pertama bahwa tadi kalau misalnya tugas akhir saat ini dilakukan secara bimbingan secara online. Dan yang sudah selesai melaksanakan, sudah dapat diujikan, maka sebagian online dan sebagian offline. Bagi mahasiswa yang berada di luar Sulawesi yang tidak bisa sampai di Makassar dan itu sudah layak untuk diujikan tugas akhirnya, maka itu dilakukan secara online. Tetapi bagi mahasiswa yang ada di Makassar dan dimungkinkan datang ke kampus, itu kita laksanakan secara offline, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, semua ruangan itu sudah difasilitasi dengan protokol kesehatan sehingga yang masuk itu tidak semudah itu untuk masuk, sehingga kalau biasanya itu anak-anak kalau misalnya mau ujian sidang membawa supporter, maka saat ini sudah tidak dimungkinkan. Yang ada cukup yang bersangkutan, dan kalau mau difoto-foto biarlah pengujinya yang foto-foto gitu. Nah, artinya apa? Memang kalau kita melihat dari dua sisi, COVID ini negatif. Tetapi dari negatifnya itu akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu positif yang luar biasa karena kita dipaksa untuk berbuat sedemikian rupa untuk mengikuti perkembangan ini. Dan alhamdulillah bahwa fasilitas yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar sangat menunjang untuk kegiatan-kegiatan secara online. Sehingga dosen, mahasiswa insya Allah tidak terlalu banyak kendala untuk menyelesaikan studinya, khususnya di bulan-bulan Juli ini kira-kira. Dan kondisi ini tidak akan menurunkan kualitas lulusan PNUP dan Poltekper Pak ya? Dari sisi kualitas kita harapkan tidak, tetapi tentu
untuk menghasilkan SDM yang unggul, satu tadi bahwa mereka kompeten itu harus berlatih, memang ini dituntut kita untuk berkreasi sedemikian rupa sehingga hasil daripada kompeten itu tidak diragukan. Yang kedua ada menyangkut perilaku. Nah, kalau mahasiswa lah, masih semester 3 dan 5 dan 7 ke atas itu berarti tidak terlalu jadi masalah. Karena mereka sudah dari industri. Nah, yang jadi masalah kita ke depannya adalah mahasiswa baru. Sekarang bagaimana kita menghasilkan fondasi yang kuat bagi mahasiswa baru. Ini saat ini kami lagi diskusikan metode-metode yang kita harus gunakan, baik nantinya yang offline maupun online yang kita, karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan di dunia vokasi adalah karena perilakunya. Ya, kalau kami terus terang kami bolak-balik ini. Kalau dulu di akademik orang mengatakan knowledge, skill dan attitude. Nah, Politeknik Pariwisata Makassar membalik, kita memulai dari attitude, skill baru ke knowledge-nya. Kenapa demikian? Bahwa knowledge itu di mana-mana saat ini kita bisa dapatkan. Tetapi namanya keterampilan tidak mungkin akan seseorang terampil apabila tidak berlatih. Begitu pula dengan perilaku-perilaku, kalau tidak kita tanamkan dari dini, itu tidak mungkin akan berubah perilaku-perilaku yang anggaplah kita dari kampung masuk kota, itu butuh waktu penyesuaian. Kira-kira. Betul, Pak. Mungkin sebelum ke Pak Sultan ini, Pak, selain prakteknya lebih banyak kalau di Poltekpar, saya kira begitu juga PNUP, apa keunggulan-keunggulan yang dipunya oleh Poltekpar dan bisa menjadi bekal bagus untuk alumni ini, Pak Arifin? Ya, satu, bekal untuk alumni-alumni Poltekpar Makassar, satu, mereka harus ditanamkan bagaimana berwirausaha. Dan berwirausaha itu sudah ditanamkan di kampus, ilmunya mereka sudah dapatkan, keterampilannya sudah mereka dapatkan, perilakunya mereka sudah miliki. Sehingga tidak ada kata untuk menghasilkan pengangguran. Pengangguran dalam artian baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausaha. Nah, ini sekira modal dasar yang mereka miliki. Mantap, Pak. Kita ke Pak Sultan nih, Pak. Baik, Pak. Jadi, ya kalau sekarang ini kan PNUP itu masuk 6 besar Politeknik Negeri. Itu yang Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Ya, kemudian juga di kami ini ada unit penjaminan mutu, saya kira di pariwisata pun seperti itu. Jadi mereka yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses pembelajaran, termasuk kurikulum dan kelengkapannya. Kemudian juga ini kami sekarang sementara bermenara, jadi ada pembangunan lab baru di kampus 2, itu untuk jurusan kimia tahun ini, rencananya itu tahun depan untuk mesin. Jadi kita menambah fasilitas praktikum dengan tujuan tadi supaya keterampilan mahasiswa itu bisa terjaga, dengan harapan nanti bisa dipakai setelah kasus pandemi ini berakhir. Kemudian juga kami ada sertifikat internasional ISO, saya kira di Politeknik Pariwisata pun sama. Jadi ini juga jadi keyakinan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan selama ini sudah betul. Artinya dari segi standar kualitas memang sudah memenuhi itu, dan ini juga ada surveillance tiap 2 kali setahun, itu akan memberi umpan balik kekurangan-kekurangan yang ada di proses kami. Itu makanya saya katakan tadi kami pun terus berbenah bersama-sama dengan institusi kampus lain. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak, sekalian kita ini sudah sampai di penghujung bincang kampus kita ini, Pak. Saya berikan waktu kepada Pak Sultan dulu untuk menyampaikan singkat seputar PNUP nih, Pak. Pokoknya Bapak, saya kasih waktu Bapak. Ya, bagaimana Bapak menarik calon mahasiswa baru untuk kuliah di PNUP nih, Pak? Silakan, Pak. Saya juga sebutkan mungkin jurusan-jurusan di sana, Pak. Ya, baik Mbak Rara. Jadi ini pun kebijakan pemerintah seperti ini. Mereka mendukung pengembangan vokasi, kan tagline-nya vokasi kuat, Indonesia kuat.
Jadi ini adalah intinya sumber daya manusia yang dihasilkan itu punya keterampilan, punya kompetensi. Karena betul tadi ke depan kompetensi ini yang jadi jalan kesuksesan alumni kita. Yang bisa kerja itu yang punya kemampuan untuk bekerja, yang punya kompetensi. Gitu. Dan di kami ada 25 prodi, 6 jurusan, in listrik, sipil, kimia, akuntansi, dan administrasi. Jadi artinya semua jurusan itu kecuali pariwisata dengan kesehatan mungkin politekniknya memang khusus. Gitu. Jadi ya harapan kami bahwa kurikulum yang kami tawarkan ini untuk mengembangkan potensi calon mahasiswa plus untuk memenuhi tuntutan stakeholder eksternal. Jadi memang dirancang seperti itu dan sudah melibatkan alumni dan pihak industri dalam penyusunan kurikulum sesuai harapan Mas Menteri. Terakhir mungkin Pak Sultan, mungkin ada imbauan untuk adik-adik mahasiswa PNUP yang saat ini masih menjadi mahasiswa PNUP dan untuk alumni ini Pak, imbauan-imbauan mungkin ada Pak? Ya saya lihat memang tadi kekurangan kita salah satunya adalah database alumni. Jadi ini kami sediakan link untuk tracer study alumni, dimohon bantuannya mengisi di POLI-UPG. Jadi ini harapannya bisa sebagai database untuk memperbaiki kekurangan dari institusi kita selama ini. Dan ya saya kira untuk mahasiswa aktif ya sebentar lagi kita mulai semester baru. Ini pun masih daring. Nanti pun praktikumnya akan kita laksanakan di akhir semester. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian, makasih. Kita dengarkan Pak Arifin dulu Pak ya. Ya Pak Arifin. Ini tidak terdengar suara. Ya, Pak Arifin silakan Pak Arifin. Ya, baik. Secara nasional saya menyampaikan program pemerintah melalui Pak Presiden Jokowi Widodo bahwa SDM unggul itu harapan beliau. Pertanyaannya di mana itu yang dimaksud dengan SDM unggul? Bagi Politeknik Pariwisata Makassar dan yang dimaksud dengan SDM unggul adalah SDM yang menguasai pada bidangnya. Siapa yang menguasai bidangnya? Tentu yang tiga tadi pendekatan. Mereka harus punya pengetahuan, punya keterampilan, dan punya perilaku sesuai bidangnya. Yang kedua, bahwa pariwisata diharapkan menjadi penghasil devisa tertinggi dari Republik ini. Dari mana? Tentu dari pariwisata. Sekarang siapa yang menghasilkan itu? Tentu ada di penerus bangsa kita ini. Artinya mahasiswa kita saat ini yang harus membuka diri bagaimana berkreasi, bagaimana berwirausaha di bidang kepariwisatan karena ini menjanjikan. Pertanyaannya, apakah Mbak Rara akan puas akan dirinya apabila tidak pernah meninggalkan dirinya, tidak pernah meninggalkan anggaplah rumahnya? Saat ini kita dilema. Sudah hampir 4 bulan kita tidak boleh kemana-mana. Dan itu luar biasa. Nah, kalau ini nanti selesai, jangankan selesai, saat di mana-mana daya objek wisata sudah dipenuhi masyarakat, khususnya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, sekarang siapa yang harus menyediakan sarana dan prasarana, makan dan minum? Tentu orang-orang yang memiliki kompetensi pada bidang itu. Nah, tentu sekali lagi bahwa ini membuka wacana baru, membuka wawasan baru. Anak muda, kalau Anda mau berwirausaha di bidang kepariwisataan. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan ilmunya itu? Ilmunya ada di Politeknik Pariwisata Makassar yang kami bagi menjadi 8 program studi. Anda mau menjadi barista, ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Anda mau jadi kuliner, ada di Politeknik Pariwisata, kulinerin terbagi-bagi. Anda mau jadi manajer, ada di Politeknik Pariwisata. Anda mau mengolah destinasi, ada di Politeknik Pariwisata. Anda mengelola mais, ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, ini gambaran kepada kita semua bahwa peluang untuk anak-anak muda ke depan itu sangat terbuka, lebar untuk mengisi
khususnya di COVID-19 ini. Nah, tentu bahwa kalau kami bicara penerima mahasiswa baru ini sudah lewat waktunya untuk tahun ini, tapi tahun ke depan kita harus menyadarkan masyarakat bahwa carilah lembaga pendidikan vokasi yang mendidik dan melatih, bukan hanya mendidik. Kalau hanya mendidik saat ini, maaf, inilah kelihatannya yang banyak saat ini tinggal mondar-mandir, tidak ada yang menyimpan ijazahnya. Tetapi kalau pilih lembaga pendidikan di dalamnya pendidikan dan pelatihan, tentu ada di vokasi. Nah, tentu tadi saya mengatakan bahwa vokasi itu tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudahnya kenapa? Bahwa SDM yang ada di dalamnya harus kompeten pada bidangnya, termasuk dosen-dosennya. Sangat dikhawatirkan apabila program pemerintah saat ini melalui Dikbud mau membuka sebanyak-banyaknya pendidikan tinggi vokasi. Pertanyaannya, apakah sudah siap SDM untuk mendidik dan melatih untuk orang kompeten? Itu masih pertanyaan besar. Nah, artinya apa? Untuk mengisi itu, maka SDM yang saat ini harus dibangun, membuka program magister terapan di bidang-bidang tertentu. Salah satunya misalnya di bidang kepariwisataan. Hanya saja memang kita terkendala dengan aturan-aturan yang ada bahwa untuk menjadi dosen vokasi harus magister. Pertanyaannya, kalau mau menjadi chef, adakah master chef? Yang ada master chef, tetapi magister chef ini belum ada. Ini tantangan ke depan bagi pemerintah. Yang kedua adalah sisi anggaran. Mampukah kita membaca bahwa untuk menghasilkan SDM harus berlatih. Apakah kalau kita hanya anggarannya di masyarakat, mampu masyarakat? Ini pertanyaan besar. Tapi bagi kami Politeknik Pariwisata Makassar, setiap tahunnya mahasiswa disubsidi, kalau dirata-ratakan tidak kurang dari 20 juta setiap tahunnya setiap mahasiswa. Padahal yang dibayarkan oleh masyarakat hanya sekitar 2,8 setiap tahunnya. Tapi ini mungkin masyarakat belum sadar itu. Saya takutnya kalau ini kesampaian semua, maka akan booming lah Politeknik Pariwisata Makassar. Kira-kira ke depannya. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Apakah misalnya kampus-kampus yang dimaksud dengan Dikbud ini sudah disediakan dengan fasilitas sesuai dengan kompetensi yang akan dihasilkan? Ini juga masih tanda tanya besar. Nah, oleh karena itu bahwa dengan adanya media seperti ini, mari kita saling mengingatkan bahwa untuk menghasilkan SDM unggul, menghasilkan SDM vokasi yang kompeten, tidaklah sesuatu yang mudah. Karena tadi setidak-tidaknya SDM-nya, sarana prasarananya, dan anggaran yang harus disiapkan tidak sedikit untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Siap. Mantap sekali nih Pak Arifin dengan Pak Sultan. Keren banget sudah bergabung sama kita sore ini dan sampai malam malah. Dan Arifin, terakhir Pak, belum ada imbauan Pak. Inilah ciri-ciri vokasi Mbak. Jadi bukan kita hanya bercerita teori, kita bercerita apa dan bagaimana melaksanakannya. Siap. Nah, bagi kami Politeknik Pariwisata Makassar saat ini, bahwa dengan era COVID ini, selalu kita menjembatani, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita untuk dimudahkan. Salah satunya adalah bagaimana mereka diberikan bantuan kuota dalam pembelajaran daring. Karena apa? Kalau saat semester ganjil kami ini, semua mata kuliah yang teori itu akan didaringkan. Pertanyaannya, mampukah masyarakat menyediakan kuota selama 8 jam setiap hari, kali 4 hari, 32 jam dalam 1 minggu? Ini pertanyaan besar, dan ini sesuai dengan informasi-informasi bahwa salah satu kendala masyarakat kita dalam artian mahasiswa adalah faktor kuota. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan Mbak Rara ini bisa meneruskan kepada yang punya kepentingan, kasihlah gratis kuota kepada mahasiswa. Jangan bebaskan ke kampus, tetapi Indosat sudah berapa keuntungan. Berikanlah kebebasan pada anak bangsa ini. Siap. Insya Allah mereka mendengar ini Pak, dan semoga ada jalan keluar. Dan ini untuk teman-teman yang masih aktif mahasiswa, yang masih aktif di kampus, harus tetap memperhatikan kuliahnya nih Pak. Pak Arifin tadi belum menyampaikan imbauan Pak, imbauan untuk mahasiswa yang masih aktif. Ya, nah untuk mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar,
kami sampaikan bahwa registrasi itu sudah mulai tanggal 13 Juli. Kemudian perkuliahan perdana akan dimulai pada tanggal 27 Juli untuk semester 3, 5, dan 7. Untuk mahasiswa baru, perkuliahan perdananya akan dimulai pada tanggal 10 Agustus. Nah, dengan demikian, bagi calon mahasiswa baru yang saat ini belum mendaftar ulang, maka secepatnya mendaftar ulang. Dan yang sedang dalam proses mengikuti seleksi ini, belajar dan berdoa mudah-mudahan bisa menjadi pengabdi pariwisata melalui Politeknik Pariwisata Makassar. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Pak Arifin, sore ini sudah bergabung bersama kita di Tribun Timur, dan kita akan setelah pandemi Pak, kita harus bertemu ini Pak. Bapak berdua ini Pak Sultan dan Pak Arifin main-main di studio kita Pak, ke Tribun Timur, kita berbincang langsung. Untuk Pak Sultan, ya siap Pak, kami selalu siap untuk teman-teman perguruan tinggi. Ya, baik. Mungkin Pak Sultan ada yang mau disampaikan terakhir Pak? Saya kira cukup Mbak. Oh iya, siap. Terima kasih Pak sekali lagi. Sekali lagi Tribun Timur mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Zulkarnain Sultan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan Bapak Direktur Muhammad Arifin dari Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Semoga ini memberikan pencerahan baru dan referensi baru untuk calon mahasiswa baru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.